Shalom. Jemaatnya bersemangat sekali ya, puji Tuhan. Ada yang warnanya putih-putih bajunya. Ada yang warna hitam-hitam. Ada yang pakai hoodie. Mantap. Seru ya, lucu gitu ya. Udah Chay, udah. Oke, yang udah siap buat memuji Tuhan siapa? Amin ya. Nah itu dia, ada 2 wanita. Nah ambil posisi. Oke. Yuk semuanya kita akan memuliakan Tuhan di siang hari ini. Tapi kita berdiri dulu nih, kita mau berdoa dulu. Ayo berdiri. Oke, yuk sama-sama sebelum kita mulai mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur dan kami bersyukur sekali lagi kehadapan-Mu karena di saat ini kami anak-anak-Mu sudah ada di tempat ini. Tuhan kami percaya itu karena kemurahan hati-Mu dalam kami. Dan di saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kami alaskan itu hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan dengan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Kami alaskan ibadah kami di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya seru ya, ada kayak pembatas gitu, lucu banget. Oke, kita baca dulu nih visi misi kita nih. Nah ini dia visinya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mengalami Tuhan dan hidup dalam prioritas yang benar. Yeay, misinya sama-sama menjadi suratan Kristus yang terbuka dan yang terbaca. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Aku mau denger dulu nih suara yang pakai baju putih nih, kelompok apa komselnya Kojopan ya. Kojopan PKK. Wah, luar biasa ya. 3 orang tapi berasa 10. Sekarang nih kalau misalnya pakai baju hitam nih masih muda-muda tapi semangatnya nggak boleh pada. Mana suaranya? Ya nggak apa-apa ya. Yang sini 3, yang di sini 4. Nah di sini 2 nih. Yang pakai hoodie. Oh ada lagi 2 di belakang. Coba mana suaranya? Hari ini kita akan pertarungan segit ya. Oke, kita puji Tuhan dulu. Yuk sama-sama kita mau puji Tuhan. Hey. Ini karena udah duduknya berkomsel. Jadi aku mau semuanya berlompat ya. Hari ini kita bebaskan. Kalau dari kemarin-kemarin pada malu-malu, jangan malu-malu. Hey. Ayo. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama kita bilang, great is our God. Hey, tangannya di atas, kita puji Tuhan sama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup
menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuatan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama kita bilang apa? Great is our God. Musik memuji Tuhan. Woo! Kami rindukan Engkau Tuhan. Sama-sama kita bilang, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Suaranya mana? Datanglah dan bertahta, kuatan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama kita bilang, great is our God. Wah, sukacita. Ada sukacita semuanya? Amin. Oke, duduk dulu nih. Hati-hati yang di belakang jangan sampai jatuh ya. Bahaya, ada tangga. Oke. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi persembahan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kembali kami datang Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Dan di kesempatan ini kami akan memberikan persembahan syukur kami yang kami bawa dari keluarga-keluarga kami masing-masing, yang kami yakin bahwa itu berasal daripada-Mu. Mari Tuhan, Engkau datang, Engkau berkati setiap persembahan kami. Kami tahu apa yang kami beri tidak sebanding dengan apa yang Engkau beri, tapi biarlah melalui persembahan kami Tuhan, itu dapat berguna untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Korban yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Oke. Semangat ya, mantap. Oke, di sini ada kotak persembahan. Yang bawa amplop boleh di depan, ada juga barcode di layar dan di belakang-belakang bangku teman-teman semua. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kuatkan tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Yang sudah memberi, mari kita berdiri. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Boleh semuanya angkat tangan. Surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama kita nyanyi lagi yuk. Yesus, Kau kekuatan di hidupku,
selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, oh, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, oh, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus. Oke, semuanya kita duduk. Asik. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mempersiapkan hati kita, diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Semua yang kami lakukan Tuhan itu untuk menyenangkan-Mu. Tidak ada kepentingan pribadi dari kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari semua sama-sama kita berdiri. Kita nyanyikan dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku.
Tuhan. Itulah kerinduan setiap kami anak-anak-Mu, Youth J3 Generation. Mari Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, melingkupi setiap kami, memenuhi setiap hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga hanya Roh-Mu saja yang ada di tengah-tengah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan setiap kuasa yang bukan berasal daripada Engkau di dalam nama Yesus. Dan kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu. Apa yang Engkau mau atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah sebebas-bebasnya. Roh Kudus tuntun kami. Agar setiap firman yang kami taburkan tumbuh di tanah hati kami yang subur, sehingga boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah, dan menghasilkan buahnya pada saatnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk teman-teman. Terima kasih buat WL Singer, pemain musik. Ingin dulu flyernya. Duduk aja ya. Flyernya boleh dilihat. Jadi sebenarnya kan Kak Antonius Haryono. Ini temanya true or false. Jadi gini teman-teman, kenapa? Enggak apa-apa, itu nanti dipakai buat gantian aja ya. Kenapa kalian disuruh pakai baju yang samaan? Duduknya dipisah-pisah. Biar couple. Edo udah berpindah ke server. Ya, sini sayang. Oke. Nah, yang di luar Komsel boleh gabung ke Komsel Jopan dan kawan-kawan ya. Jopan. Jadi dia mulai hari ini dia namanya Jopan. Nanti ada nasi kuning ya konsumsinya selesai ini. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita agak berbeda karena hari ini kita akan diskusi ya kok. Oke. Kita akan diskusi teman-teman per Komsel. Ini bukan tentang benar atau salah, tapi bagaimana sudut pandang teman-teman sebagai anak-anak muda seperti kami dan sudut pandang firman Tuhan. Jadi nanti Komsel Kak Meka kedatangan satu anak baru. Jadi nanti kalau kata versinya Komselnya Kak Meka kan itu paling seru, paling ganteng dan cakep, paling rame. Jadi kalau nggak rame di-kick aja ya nanti ya. Oke. Teman-teman boleh gabung di Komselnya masing-masing nanti yang jadi teman-teman nanti setiap pembahasan ada satu pembahasan satu topik yang akan kita lempar ke teman-teman. Teman-teman diberikan waktu untuk berdiskusi sama teman-teman satu Komsel ya. Diskusi. Mungkin duduknya boleh dilingkarin nggak apa-apa ya, atau nggak usah gini aja ya. Nanti teman-teman bisa diskusi antar Komselnya dalam waktu 1 menit. Kemudian tunjuk satu orang moderator untuk menyampaikan opininya. Karena nanti ada beberapa pertanyaan, jadi moderatornya harap orang yang berbeda. Untuk memulai boleh ketua Komselnya, tapi yang pertanyaan berikutnya dalam satu Komsel orangnya harus berbeda. Jelas ya teman-teman ya, gantian. Boleh pro, boleh kontra tentang topiknya, boleh pro, nggak harus menurut gua sih sebenarnya tentang ini tuh begini, tapi katanya nggak boleh. Ini pendapat teman-teman saja, semua bebas berbicara ya. Semua bebas berbicara, yang penting tidak sara, tidak bully, tidak mengandung unsur politik, dan bebas berbicara. Nanti kita akan mengupas juga dari sudut pandang firman Tuhan. Jadi teman-teman dari sudut pandang teman-teman sendiri, satu Komsel ini seperti apa. Kalaupun ada yang kontra, sampaikan saja dalam waktu 1 menit. Kami ada 2 pendapat, yang pertama begini, yang kedua begini. Jadi kita di sini duduk bersama-sama untuk kita belajar ini dari sudut pandang firman Tuhan juga. Jadi sampaikan saja pendapat teman-teman. Ada tambah lagi kok? Cukup, mungkin bisa langsung kita mulai. Langsung kita mulai ya. Jelas ya teman-teman, atau ada yang mau nanya? Apa? Oh, Bray. Mau nanya apa? Nah, oke. Nanti udah jelas semua ya aturan mainnya? Sudah jelas semua aturan mainnya. Nanti gini, moderatornya tolong
langsung maju ke depan aja ngadep sana. Jadi supaya masuk kamera. Jadi Civio-nya biar bisa ikut diskusi. Ini kita panteng aja. Jadi moderatornya maju, mic-nya ditaruh di situ aja. Nanti moderatornya yang langsung maju, langsung ngadep ke sana. Jadi mic bisa satu ini, setiap moderator. Nanti kita akan tunjuk komsel mana dulu yang berbicara ya. Ya. Oke, mic-nya di depan ya, tidak dipindah-pindah. Jadi mic-nya di depan, langsung teman-teman yang moderatornya maju, ngadep sana baru menyampaikan dalam waktu 1 menit. Nanti pertanyaan pertama saya bacakan, topik pertama saya bacakan, teman-teman berdiskusi 1 menit. Tolong semuanya aktif ya, ketua komselnya membimbing semuanya aktif memberikan pendapat. Kemudian selesai kalian berdiskusi, kita akan tunjuk komsel mana dulu yang menyampaikan pendapat. Komsel lain misalnya pengen menyanggah boleh, setelah 1 menit dia menyampaikan pendapat. Ya, boleh pro, boleh kontra, asal tertib ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang, kok deg-degan Devin? Okay. Moderator ya? Oke, yang pertama kita mau bahas tentang waktu atau lebih spesifiknya tentang on time. Apa pendapatmu tentang on time? Sesuatu yang on time. Bisa dijelasin lagi atau on time itu aja ya? Ya. Tepat waktu. Tepat waktu. Tepat ya, waktu. Silahkan dalam berdiskusi. Skala. Boleh berdiskusi dengan anggota kalau dengan komselnya. Ngadep sana aja Dev, nggak apa-apa. Itu udah ngadep sana. Dekat aja nggak apa-apa. Ayo boleh diskusi ya. Waktunya 1 menit ya. Rusuh. Dan kasih opini ya. Kasih penjelasan ya, jangan cuma tidak, iya ya. Kasih penjelasan. Bahas on time, ayo. Diskusi ya guys, waktunya 30 detik lagi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, waktu diskusi sudah habis. Ya, silakan kalian menghadap ke sini. Boleh lihat, gak apa-apa sih posisi gitu, yang penting nanti. Iya. Nanti teman-teman, mohon nanti ketika kelompok lain menyampaikan pendapat, mohon perhatian dulu. Ketika kelompok lain menyampaikan pendapat, yang lain menyimak ya. Ya, oke. Kita mulai dari komsel putih. Ya, siapa silakan moderatornya komsel putih? Silakan mic-nya di depan. Mic-nya. Yang lain boleh dengerin ya. Pakai mic, ngadep sana. Oke, Sanjaya, kita mulai waktunya dari teman-teman boleh tolong perhatikan ya dari sekarang. Ya, gimana menurut komsel putih? Menurut kami on time itu perlu, tapi kadang nggak juga. Lihat-lihat, tergantung orangnya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih nggak perlu. Kenapa? Kita semua nggak on time soalnya. Oh. Kenapa nggak perlu on time? Sebenarnya bukan nggak perlu juga sih. Apaan? Bantu apa? Enggak, jadi on time karena kita putih melambangkan suci ya. Jadi on time itu perlu bagi kami.
Udah. Yang enggak tadi gimana? Apa? Oh iya. Itu tadi Cime. Barusan apa Cime? Oh iya, minggu pertama kan baju putih. Terus apa hubungannya? Hah? Oh, minggu putih. Enggak, gini. Sekarang menurut tim putih yang diwakili oleh Sanjaya, on time itu perlu nggak? Perlu. Kenapa alasannya? Perlu apa enggak? Tuh. Jadi perlu apa enggak nih? Kalian tadi udah diskusi belum sih? Udah. Sebenarnya harusnya hitam dulu. Oh gitu. Soalnya kita tim kontra. Jadi kita bisa duel gitu, biar asik. Jadi mengejar viewers lewat kontra. Iya, Nanti betul. berikutnya boleh diserang. Oke. Ya karena kita Berarti duluan. mixnya perlu atau tidak? Kita, enggak nih, yakin ya? Ya enggak perlu. Kenapa alasannya? Kenapa weh? Iya dong. Ya gimana nggak ada alasannya dari tadi ini. Apa alasannya? Ya karena lihat-lihat sih sebenarnya. Lihat-lihat apa? Orangnya. Kalau misalnya iya sikon. Kalau lagi mager kan kadang ya udahlah itu. Oh gitu. Ya ada gitu aja ya. Oke, jadi mereka tim tidak atau tim kadang-kadang. Oke, sekarang boleh tim mana? Tim hitam ya. Tim hitam silakan. Hitam. Iya. Ah. Ayo, dari mana tim hitam siapa? Tadi peduli atau nggak peduli? Udah diskusi kan? Sokap dia. Tadi peduli atau nggak peduli? On time kan? Ya, oke silakan. Oh, Devin yang maju ya. Cik. Waktu Oke, dimulai dari Devin. sekarang ya. Oke, jadi kalau on time sih penting ya. Penting aja, penting banget. Penting banget. Oh penting Ya, banget sih. Karena supaya semua orang menganggap kalau kita tuh baik, apa ya? Kayak on time itu baik. Ya on time baik karena kan apa ya? Gitulah. Ya jadi on time penting. Penting. Jadi penting menurut kamu tim yang tadi bilang nggak penting itu menurut kamu itu gimana bener ya? itu mah. Gak bener. Oh Sama iya. putih jelek. Nggak. Dah. Oke, berikut tepuk tangan buat tim hitam. Sekarang tim apa ini? Tim Hodi. Tim Hodi. Oke. Oke, Semi mulai dari sekarang. Kalau menurut gua, on time itu penting. Penting. Karena kalau bagi komersial kita itu waktu diibaratkan dengan berharga sekali atau dengan nyawa. Maksudnya nyawa itu adalah karena ya anggap ada orang butuh bantuan. Tapi kita kayak jawab nanti aja. Kita nggak mau bantuin nih sekarang juga. Tapi ya amit-amit ntar si orangnya malah contohnya dia lagi sakit. Kita nggak anterin gitu kan ke rumah sakit. Kita malah kayak nanti lagi game seru gitu. Akhirnya ya bisa mengakibatkan kayak nyawa orang atau mungkin yang kita tidak inginkan lah ya. Terus yang kedua itu waktu yang berharga. Berharga itu berarti maksudnya lebih ke anggap kita janjian jam 11. Ya udah jam 11. Jangan kalau 11-an, nah itu paling bahaya itu. Udahlah 11.30 ya masih bisa lah kan jangan lah. On time itu benar-benar harus sesuai yang sesuai yang dijadwalkan gitulah. Aduh gue dibenci dua faksi. Kuatkan imanmu, tarik nafas lagi lanjut. Jadi ya on time itu penting banget karena lebih ke on time juga ya berpengaruh untuk pelayanan kita juga maksudnya. Kayak latihan jam sekian, makin lama waktu latihan berarti makin bisa performanya lebih bagus gitu kan. Ya, jadi dari tim Hodi Udah on time menjawab. itu perlu ya, penting sekali ya. Karena menyangkut nyawa tadi dibilang ya. Iya. Oh, ya. Dan dia berikan Mantap. contoh-contoh. Oh, iya. Berarti kita nggak perlu menambahkan lagi. Iya. Soalnya Jadi ada dua tim yang menganggap itu penting, tapi ada satu tim yang Nggak, tidak menganggap penting. ada yang nganggap sebenarnya bukan nganggap nggak penting, tapi kadang-kadang ada fleksibelnya. Mereka mukanya doang yang preman, hatinya Hello Kitty. Sebenarnya kalau mereka bilang
lihat case-nya gitu kan, tadi saya dengerin diskusinya kalau macet gimana apa gimana. Kalau yang ini perlu nggak usah dengerin yang begitu. Kalau yang ono pendeta yang jelasin gitu kan. Jadi ya menurut sudut pandang firman Tuhan gimana kok on time? Ada nggak sih kok ayatnya on time? Kita dengerin dulu dari sudut pandang firman Tuhan ya teman-teman. Ya, sekarang kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan. On time atau tepat waktu. Saya bacakan ya firman Tuhan ya. Gak perlu, gak usah. Saya bacakan aja, pasang telinga aja. Jadi di dalam Kolose 4 ayat yang ke-5 dikatakan begini. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, di sini dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Berarti ini berbicara mengenai waktu. Kenapa firman Tuhan ini ditulis seperti ini? Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Orang-orang luar itu siapa? Ya orang-orang yang ada di sekeliling kita, atau mungkin berbicara dengan rekan-rekan kita, teman-teman kita yang sudah bekerja mungkin dengan teman bisnis kita. Karena di dunia bisnis itu ada kata-kata begini, time is money. Pernah dengar gitu nggak? Time is money. Oh nggak pernah dengar? Oh ya belum kerja. Kalau di dunia luar sana, bukan di BSD ya, di Amerika, di Australia atau di negara-negara maju lah, mereka itu bekerja itu dihitungnya itu dari jam. Mereka per jam, dibayarnya itu per jam. Bukan kayak di sini, sehari 100.000, sehari 200.000. Nah seharinya itu berapa jam? Nggak jelas. Ada yang seharinya itu 8 jam, ada yang seharinya itu 12 jam, bener nggak? Karena di sini kalau di Indonesia ada yang jam kerjanya itu dari jam 7 pagi sampai jam 5. Ada yang dari jam 8 pagi sampai jam 5. Ada yang dari jam 8 pagi sampai jam 6, mungkin gitu. Tapi ada juga yang dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ada lagi yang dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Ada nggak? Ada. Nah, itu dihitungnya 1 hari loh teman-teman ya. Itu ada tapi jamnya beda-beda ya. Tapi kalau di luar sana, ya saya sih belum pernah kerja di luar. Tapi luar pagar pernah? Oh pernah, iya. Okay. Tapi di sana itu benar, dihitungnya itu per jam. Kalian kerja berapa jam itu yang kalian akan dibayar. Nah teman-teman, kenapa firman Tuhan menulis sedemikian? Karena firman Tuhan menganggap penting itu waktu. Dan ingat, Tuhan Allah pada saat Dia bekerja menciptakan bumi ini, langit, bumi dan seisinya, Tuhan Allah itu juga bukannya nggak ingat waktu, tapi ingat waktu. Hari pertama menciptakan apa, hari kedua menciptakan apa, dan di hari terakhir kerja nggak? Beristirahat. Nah, jadi teman-teman, Tuhan Allah pun juga sama, konsisten dengan waktu. Jadi sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca ini tadi, pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Kita nggak tahu apakah waktu yang ada pada kita itu bisa terus kita pergunakan atau tidak. Nah, ini berhubungan dengan apa yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak baik. Jadi hubungannya sama on time itu karena waktu kita terbatas, makanya kita harus on time. Ya, yang pertama itu. Yang kedua kan kalau ngomongin tentang waktu itu nyawa, ya memang benar. Iya. Nyawanya orang itu kan terbatas, ada waktunya dia nyawanya habis. Jadi kalau kita mainin waktunya orang, sama aja mainin nyawanya orang. Tadi sudah sempat dibahas sama Semi ya tadi ya. Kalau orang yang minta tolong segala macam ya gitu. Kalau itu kan yang lebih ekstrim. Ada yang kadang yang ini kok, misalnya janjian jam 6, nongolnya jam setengah 7. Itu kan kelihatannya sepele, kadang dianggap lucu, si molor lucu, tapi kan nggak lucu ya, karena jatuhnya dia mainin waktunya orang. Yang kedua, kredibilitas diri kita sendiri yang dipertaruhkan. Artinya mungkin untuk hal seperti ini teman-teman udah ngerti lah ya. Tapi yang paling penting gimana sih untuk menghindari hal seperti itu tidak terulang ya. Kayak saya tuh sebenarnya orang yang paling bukan paling, tapi saya tuh orangnya pelupa.
Dan santuy. Dan saya pelupanya itu parah banget. Mungkin janjian sama orang bisa lupa, oh iya aku udah janji sama ini, bikin janji lagi sama ini dan sebagainya. Nah, mungkin kalau saya biasa itu saya tulis tuh di handphone, terus saya kasih alarm. Nah, tapi terkadang saya udah tulis, itu pun juga lupa nulisnya di mana ya. Itu. Nah, alarm bunyi juga bingung, alarm apa ini gitu kan. Nah, teman-teman kalau saya puji Tuhan udah punya sekretaris yang bisa mengingatkan saya. Jadi ketika saya lupa, sekretaris saya yang ngingetin gitu. Sekretarisnya lupa, nggak digaji. Nah, jadi ada baiknya sebelum teman-teman tuh bikin janji. Nah, ini menyangkut waktu ya. Kira-kira bisa nggak sih yang pertama di hari itu? Bisa nggak? Yang kedua di jam itu bisa nggak? Kalau memang hari itu nggak bisa dan jam itu nggak bisa, lebih baik tidak usah berjanji. Yang kedua, kalau seandainya terkadang sekarang Tangerang itu juga sudah kayak Jakarta ya, macetnya udah mungkin luar biasa Tangerang, BSD dan sekitarnya lah gitu. Apalagi Gading Serpong malam minggu, waduh, udah nggak bisa lewat. Ya, jadi macet itu jangan sampai dijadikan alasan ya, macet. Karena sekarang di mana-mana udah macet. Jadi sudah bukan alasan yang masuk akal lah kalau macet. Ini macet. Nah, berarti apa? Kalau memang sudah tahu macet berarti berangkatnya harus lebih awal. Nah, ini sebenarnya cara-cara yang simple ya gitu ya. Kalau memang ternyata benar-benar telat nggak bisa diiniin, jangan ngabarin 5 menit sebelumnya. Iya. Nggak kan kita tahu nih, kita pasti bakalan telat. Ya minimal sih setengah jam sebelumnya. Kita pernah loh, meeting kita udah berangkat tuh jam 8 pagi ya. Yeah. Meetingnya jam 10. Jam 8 pagi kita dari Pasar Kemis mau ke rumahnya Jos waktu itu. Ternyata di tol itu ada kecelakaan. Rapatnya jam 10, kita berangkat jam 8. Setengah 10 kita ngabarin, kayaknya kita telat. Kita ngabarinnya setengah 10. Ternyata benar-benar kita nyampe tuh setengah 12 loh. Itu kan benar-benar nggak bisa ditolerir, dalam artian ya memang kita nggak mungkin terbang dari situ. Jadi kita yang harus lebih ngerti. Oh, orang nungguin kita, jangan seenaknya 5 menit sebelumnya bilang macet kan. Nggak ini. Nah, ini mengenai waktu ya, waktu tentang masalah on time ya teman-teman ya. Yang kedua yang lebih penting lagi adalah yang mau saya sampaikan, waktunya Tuhan. Tadi di Kolose tadi dikatakan bahwa hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada ini kalau kita berbicara lebih ini lagi. Kita ini berbicara tentang waktunya Tuhan, teman-teman. Pergunakanlah waktu yang ada. Saya dulu dari zaman sekolah minggu itu sudah dibilangin sama pendeta. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Nah, dari zaman saya masih sekolah minggu, itu KKR tentang seminar akhir zaman itu sudah ada teman-teman. Yang bilang, "Oh, Tuhan bentar lagi datang. Tuhan bentar lagi datang." Tapi sampai saya sekarang belum datang Tuhan. Nah, teman-teman, berbicara tentang pergunakanlah waktu yang ada, ini diumumkan sebagai gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Karena apa? Karena waktu Tuhan itu tidak ada orang yang tahu. Waktu Tuhan itu berbicara tentang apa? Tentang kesempatan hidup kita. Jadi dari apa yang pernah saya alami, dari apa yang pernah saya dengar dan pernah saya ikuti tentang seminar akhir zaman, ternyata Tuhan itu bentar lagi datang, Tuhan itu bentar lagi datang. Bukan berarti Tuhan itu lupa mau datang, tapi enggak. Tapi memang rencana Tuhan belum tergenapi seluruhnya. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita tentang waktu Tuhan ini apa sih yang perlu kita siapkan? Nah, saya akan bacakan di dalam Matius tentang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana.
Matius 25 ayat 11, 12 dan 13 saya akan bacakan. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah teman-teman, di sini Tuhan juga mengingatkan bahwa kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Nah ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita mempersiapkan hidup kita, maka ketika waktunya Tuhan datang, ketika waktunya Tuhan tiba, maka kita semua sudah siap. Nah teman-teman, ada dua hal. Yang pertama, on time dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, waktu yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Jadi pentingnya on time itu supaya kita bisa produktif untuk mempergunakan waktu yang Tuhan kasih. Iya. Jadi ketika Tuhan datang, kita sudah melakukan bagian yang Tuhan kasih. Betul. Itu ya. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Sekarang kita bahas kedua. Orangnya harus beda ya, teman-teman diskusi lagi. Yang kedua kita mau bahas tentang sikap dalam beribadah. Sikap dalam beribadah. Menurut teman-teman sikap yang dalam beribadah itu seharusnya kayak apa sih? Ya. Makna ibadah menurut teman-teman tuh apa sih? Ibadah itu bagaimana sih? Itu Nanti ya, berarti diskusi lagi ya? Diskusi lagi. Tolong ya. Nah, oke. Teman-teman silakan berdiskusi 1 menit dari sekarang. Nah, Moderatornya berarti harus beda ya? harus beda. Ya, moderatornya nggak boleh Sanjaya lagi. Kamu bingung duduk ya Edo ya? Oh, Edo bingung mau duduk di mana Edo? Yuk, sikap dalam beribadah. Ibadah itu harusnya seperti apa? Bagaimana kita beribadah? Menurut teman-teman ibadah apa? Ini tim putih memang tim provokator ya. Menghidupkan diskusi kita. Ada satu pengkhianat saja yang mulai resah. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Oke, habis teman-teman. Sekarang dari kelompok mana dulu kok? Dari kelompok hitam dulu, kayaknya hitam udah siap nih hitam. Ayo kelompok hitam. Yeay! Tunggu, dari SMP mana dek? Ke tengah Jo, ke tengah. Biar ke Dijorokin Ya. minggu ini. Apa jadi ya? Jadi kami dari kelompok hitam. Kalau nggak seru ditimpuk sama mereka. Jadi sikap beribadah itu harus baik ya? Oh, harus Ya, baik. Jadi nggak boleh main HP. Oh ya. eh, Emang ada yang main HP ya? nggak Oh, nggak ada. Oh iya. Kita sih nggak ada ya. Oh, nggak ada yang main HP ya. Terus Jonathan Ya. terjebak dalam peperangan mereka. Saya dijorokin ini sebenarnya. Bener-bener. Terus harus fokus ke depan ya tadi ya. Terus nggak boleh makan dan minum. Oh, nggak boleh makan. Emang ada yang makan dan minum? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Gitu. Terus bajunya Bajunya harus, nggak dibahas. baju tuh harus hitam katanya tuh, benar. Siap.
Minggu pertama hitam juga. Minggu pertama hitam juga. Ya enggak sih harusnya. Ya jadi gitu. Pokoknya sikapnya harus baik ya kita ya. Kita Harus baik. baik. Oke. Oke. Tepuk tangan buat tim merah tim merah. Tim hitam. Berikutnya langsung tim Hodi ya. Ya, tim Hodi. Tim Hodi, silakan. Ini apa-apaan ya? Ya, dari tim Hudi. Ini siapa sih? Ini Indri. Ayo, Oke, silakan. silakan. Menurut Gimana? tim kami tuh balik lagi ke waktu. Tuhan udah kasih kita waktu kan. Terus pada saat hari Minggu ya kita harus punya sikap, nggak boleh bercanda, main HP, terus nggak boleh makan sama minum juga sama tadi kayak Koko. Oh, Nyontek ya? Kalau minum pun harus bekasnya dibuang di tempat sampah. Oh, gitu. Oh. Terus? Kalau Lanjut. kalau pelayanan pun kita harus nggak boleh bercanda gitu loh, harus fokus pelayanannya gitu. Jadi mukanya itu serius semua nanti ya? Oh, berarti intinya apa garis besarnya sama ya kayak yang tim hitam ya? Ada tambahan? Boleh timnya kalau mau nambahin. Boleh. Ada tambahan masih ada waktu. Oh ya. Oh harus pakai kacamata. Apa ya nambahin apa? Hmm. Kayak kurangnya apa ya tadi? Oh iya kalau waktunya ada yang pelayanan waktunya berdoa buat pelayanan, waktunya latihan. Terus sikap ibadahnya kalau lagi udah mulai khotbah ya sikap baiknya, terus fokus, terus ya gitu deh pokoknya. Oke, tepuk tangan buat tim Hudi. Oke. Nah ini bahaya nih, tim putih silakan aja deh, silakan. Tim hitam siap-siap nyorakin ini. Ini nih, Mei. Oke, Mei. Silakan. Silakan siapa? Mau ini apa selanjutnya nih? Iya, aku selanjutnya. Janji. Ya udah, silakan Ko Jovani. Ini mereka terintimidasi sama tim hitam. Baru Tim hitam udah mau nyorakin. Ayo silakan waktunya. Ya, perwakilan dari tim putih. Ini tim hitam soalnya suka udah melototin, siap-siap mengintimidasi nih. Ya, silakan. Pak RT silakan. Oke. Jadi menurut kelompok kami sebenarnya ibadah itu bukan bicara cuma di gereja doang ya. Kan harus di luar juga. Ya enggak. Bener enggak? Kita sambil mandi bisa sambil nyembah Tuhan, bisa sambil nyanyi. Jadi yang penting sikap hatinya. Selama hati kita terarah sama Tuhan gak masalah sih. Apa-apa mau. Ngomong aja salah. Bisa. Gak ada hubungannya. Loh, dalam kamar mandi kan pintunya dikunci juga. Dalam kamar mandi kan masuk dalam itu nggak ada yang denger. Nah, sama dong. Ayo, mau nyangga apa? Ayo, sini. Mana moderatornya? Sini, maju. Mana moderatornya? Sini. Ayo. Aku setuju sama Kamei. Aduh. Kita setuju sama ngomong kita. Oke, lanjut. Ada lagi? Udah itu aja. Itu aja tapi Jadi, ributnya lama ya. Kesimpulannya. Hah? Dimanapun, kapanpun. Sekarang kalau di mobil gimana?
Kalau orang lagi zaman perang, masa harus mandi? Kan nggak ada waktu mandi. Orang lagi di medan perang tuh nggak bisa ngapa-ngapain, udah terjebak sama musuh, masa harus kunci pintu? Harus berdoa? Nggak bisa. Kalau kayak gitu, itu sama aja membatasi kuasa Tuhan. Nggak bisa itu begitu. Nggak bisa. Berarti setuju dong. Berarti kelompok ini setuju dong. Itu anak-anaknya mereka. Oke. Berarti mungkin pertanyaannya yang harus dispesifikasikan ya. Enggak, tapi dia mengupas dari sudut pandang yang Oke, lain, yang baik. lebih luas. Dan bagus, bikin berantem. Ya. Oke, thank you Giovanni. Mantap. Oke, jadi gimana ini? Tidak ada yang salah, tapi harus ada yang diluruskan. Kalau konteks sebelum bahas yang sikap-sikap ibadah, kalau konteks menyembah di mana saja itu benar. Bahkan di kamar mandi pun kita bisa menyembah Tuhan. Konteks bilang bahwa beribadah itu harus berdoa mengunci pintu, itu spesifiknya untuk ahli Taurat. Ketika mereka berdoa, Ya, mereka kita baca firman Tuhan ya. Oke. Nih, jadi apa yang disampaikan oleh tim putih tadi, ayatnya ada di sini. Roma 12 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Nah, ini berbicara tentang ibadah yang sejati. Jadi yang disampaikan oleh tim putih tadi, ayatnya tuh di sini. Jadi di mana saja kita bisa beribadah dan menyembah Tuhan. Intinya apa? Kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu di sini. Amin. Tadi yang dia masih pegang mic. Yang tim putih yang maksudkan. Nah, kalau yang teman-teman dari tim hitam dan tim hoodie, kita akan bacakan lagi satu ayat firman Tuhan. Tumben nih tadi lempeng kalau masalah ibadah, gak ada yang berani main. 1 Timotius 2 ayat 8 sampai dengan 10. Nah, teman-teman bisa simak tuh. 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Ini ngeri ya, yang perempuan kenapa dibilang hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Yap. Itu konteks budaya sebenarnya. Ini saya coba jabarkan ya. Nah, ini Timotius ini menulis kepada Paulus menulis kepada Timotius. Iya, Paulus menulis kepada Timotius, itu jemaat-jemaat yang ada di Timotius. Bukan di Timotius. Jemaat yang sedang dititipkan kepada Timotius. Jadi Rasul Paulus ini sedang di penjara. Dia menulis surat kepada Timotius. Nah, jemaat-jemaat yang ya contohnya kayak komselnya Michael, saya menulis surat kepada Michael. Komselnya Giovanni, saya menulis surat kepada Giovanni. Nah, ini menasihatkan tentang tata cara beribadah. Nah, jadi pada waktu itu Timotius sedang menghadapi jemaat yang ketika mereka beribadah, mereka berpakaian tidak pantas. Jadi mereka memakai ibadah itu sebagai kompetisi untuk
pamer wah-wahan. Kalau di sini kita mungkin karena ya memang intinya bukan nggak boleh pakai baju mahal, bukan tidak boleh rambutnya. Bayangin teman-teman kalau suatu ketika saya khotbah tiba-tiba saya pakai lipstik warna hitam, rambut saya pelangiin, terus saya pakai rok pendek banget. Kira-kira teman-teman bisa fokus nggak? Oke, itu kira-kira bisa fokus nggak? Atau WL-nya tiba-tiba ngejakin disco, bajunya pakai tank top, pakai hot pad gitu kan? Kira-kira gimana? Nah, kan pasti nggak fokus gitu kan. Lah pada waktu itu Timotius itu menghadapi hal seperti itu. Makanya kenapa Paulus menasehatkan. Jadi kalau perempuan kalau ibadah saya nggak bisa sebut. Ada suku tertentu di Indonesia. Mereka itu kalau baju buat gereja itu baju beda ya, baju khusus. Jadi lebih tepatnya gini sih ya. Kalau datang ibadah itu kayak buat pamer mana yang mahal gitu loh. Mana yang mahal-mahalan. Jadi kayak datang ibadah cuma buat mamerin gelangnya sampai segini gitu, bukan nggak boleh pakai baju mahal di sini konteksnya. Tapi gini, perempuan yang beribadah berpakaian yang selayaknya kalian ibadah. Kemarin kan waktu zaman pandemi itu kan kita ibadah bisa seenaknya. Pakai layar, bajunya kita cuma pakai baju dasteran doang. Off cam, hal seperti itu yang dimaksud. Jadi relevan, firman Tuhan itu relevan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya. Saya tambahkan, jadi konteks ayat firman Tuhan ini berbicara juga mengenai budaya ya. Kalau di budaya di Timur Tengah, kalian tahulah ya pakaiannya apa. Pakaiannya dia pakai penutup seperti saudara-saudara kita di sebelah lah, seperti itu. Nah, hal seperti itu yang mereka soroti sebenarnya. Nah, jadi di Indonesia pun juga sama teman-teman. Di tempat saya itu biarpun anak-anak youth, mereka itu kalau ke gereja mereka itu juga pakaiannya itu rapi. Pakaian rapi, pakai sepatu, bajunya juga baju rapi. Seperti itu. Jadi kalau di kampung-kampung mereka tuh masih seperti itu. Bahkan ada yang pakai batik dan lain sebagainya, lengan panjang, tangannya bajunya baju tangan lengan panjang, dan mereka rapi seperti itu. Nah, seperti ini bisa dibilang budaya juga. Tapi kadang kalau yang di kota-kota itu sudah kebablasan, karena santai, karena bebas, mereka ya ngikutin mode. Yang pertama itu. Yang kedua, mode sih sebenarnya oke ya, tapi maksudnya lebih ke arah kan firman Tuhan sendiri paten bahwa berpakaian berdandan dengan perbuatan baik dan seperti layak bagi perempuan beribadah. Betul. Contoh gini loh, paling gampang, kita mau ngadep Jokowi, masa kita pakai tank top? Masa kita pakai kaos oblong? Iya. Nah, itu paling gampang. Konteksnya ngomong itu. Jadi yang menjadi pertanyaan gini kan kok, boleh nggak ibadah pakai sendal jepit? Gitu. Sekarang naik motornya nggak boleh sendal jepit? Masa zaman kayak zaman dulu banget sih, orang sampai mau beli sepatu aja nggak mampu, nggak mungkin kan? Gitu loh. Ada yang tahu nggak, pakai motor sekarang nggak boleh sandal jepit? Oh ya, jangan ya pakai sandal jepit ya. Ntar nggak pakai sandal jepit nyeker lagi naik motor. Jadi. Nggak tahu, saya nggak pernah pakai sandal jepit. Sebenarnya kan itu lebih ke arah keselamatan kan. Itu bukan masalah keselamatan, karena saya pulang kantor ada teman cowok saya bilang saya pakai sandal jepit. Besoknya saya ditegur sama dia, lu kalau itu pulang jangan pakai sandal jepit, bahaya. Kalau kita misalnya turun kelindes kan lumayan juga tuh pakai sandal jepit gitu loh. Sebenarnya masa bahaya. Ini kan kalau pemerintah bisa mengatur keselamatan sedemikian rupa, sebenarnya ibadah itu kan berhubungan dengan nilai baik yang kita beri, persembahan yang kita beri buat Tuhan. Nilainya kan itu. Jadi ya, pemantasan itu kan kita sendiri yang bisa ngukur. Kita bisa ngukur. Tapi ada orang yang ngukurnya tuh kebablas. Menurut dia kancing dibuka sampai segini cewek itu pantas. Tapi buat orang lain enggak gitu. Terus ditegur baper gitu kan. Ada yang cowok, bahkan saya dulu masih remaja diajarin kalau cewek kalau pakai celana dilihat celana. Kalau dulu kan zaman dulu celana itu kan di sini, celana jeans. Kalau sekarang kan di sini. Terus kalau duduk itu sampai belahannya kelihatan di belakang, kan nggak nyaman di dia, nggak nyaman yang lihat gitu loh. Nah, teman-teman pakaian
Ini penting sih, makanya kenapa Ya, Paulus nulis itu. satu hal yang saya akan tambahkan terakhir ya, nanti kita lanjut ke berikutnya. Terkadang hal-hal yang tidak wajar atau hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan di luaran sana itu terbawa ke gereja. Makanya Jadi gini teman-teman, bahasa sederhananya, dunia itu mengajarkan hal-hal yang tidak tidak wajar menjadi wajar. Dunia itu mengajarkan hal-hal yang tidak sepantasnya, tapi karena mereka setiap hari melakukan, setiap hari mereka pakai, akhirnya apa? Mereka melihatnya itu pantas. Jadi kayak contohnya aja, ya mungkin sekarang mode itu berkembangnya itu gila-gilaan ya. Kalau anak-anak zaman sekarang ngomongnya outfit lu berapa? Outfit. Celana lu harga berapa? Baju harga berapa? Padahal celana sobek-sobek harganya mahal. Celana belum saya jadi. Saya sobekin. Celana belum jadi, sobek-sobek harganya mahal. Nah teman-teman, bagi anak-anak mode, mereka wajar-wajar aja pakai seperti itu. Bahkan jadi intinya kalau itu buat kerjaan nggak masalah ya kok. Iya. Nggak masalah kalau memang kita kerja. Sebenarnya di kerjaan pun yang kerjaan formal juga nggak boleh. Emang kalian kerja di bank boleh pakai pakaian sobek-sobek? Saya tanya. Saya satu contoh, saya sebutin merek ya. Bank BCA. Bank BCA itu pelayanannya itu paling bagus. Paling bagus. Dan mereka nggak ada yang pakaiannya itu mohon maaf sembarangan. Dari segi pakaian semuanya diperhatikan. Semuanya diperhatikan. Bahkan ada yang bilang guyon lelucon aja ya. Masih mending satpam BCA daripada polisi katanya pelayanannya. Masuk ke BCA satpam tuh selamat pagi. Iya kan? Itu lelucon ya, tapi sebenarnya iya benar. Dan mereka standarnya itu udah luar biasa. Teman-teman, jadi begini. Di luaran sana hal-hal yang sebenarnya itu tidak baik dan pada akhirnya dilakukan secara terus menerus, akhirnya di luaran sana itu menganggapnya wajar. Tapi ya itu yang diajarkan oleh dunia, itu yang diajarkan oleh luaran sana. Tapi ketika kita di gereja, kita kembali lagi kepada tata cara gereja. Kita kembali lagi ke firman Tuhan. Kita kembali lagi ya dasarnya semuanya firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu sudah mengajarkan dari dulu. Dan firman Tuhan itu buku yang paling relevan. Dari dulu sampai sekarang itu masih bisa dipergunakan dan masih tidak ketinggalan zaman. Bahkan kalau saya pribadi aja sampai anak-anak yang WL saya kasih tahu rambut kalau bisa yang rapi. Sebenarnya lebih ke arah rapi. Yang lebih penting kok biar nggak kelupaan juga tentang kenapa sih ibadah harus tepuk tangan sementara kalau di gereja-gereja tua nggak perlu gitu loh. Teman-teman gini, ini bukan ngomongin liturgi ya, bukan ngomongin liturgi, tapi karena kita kebetulan bergereja di gereja karismatik dan kita diajarkan untuk kita ibadah ya dengan memuji dan pujilah Tuhan ya jiwaku, pujilah Dia dengan tepuk tangan, dengan genderang dan kecapi. Jadi teman-teman, bagaimana sih kita kalau kita kagum banget sama seseorang, kita tuh kepoin dia sampai luar biasa. IG-nya kita lihat, kita follow gitu. Apalagi kita begitu kagum sama Tuhan, masa iya muji Tuhannya? Sorry dicontohin gimana kok? WL-nya, ayo tepuk tangan di atas kepala. Kepalanya apa di sini gitu loh. Terus suruh nyanyi, nggak nyanyi sama sekali, nggak ada ekspresi. Bohong kalau kita bilang kita mengagumi Tuhan. Kalau kita mengagumi Tuhan, kita akan ekspresi. Kita akan ekspresikan cinta kita sama Tuhan. Itu bahas ibadah ya. Terus tadi teman-teman udah ada yang mention HP segala. Ya. Kalau HP sih pasti sudah tahu lah. Sebenarnya udah tahu belum? Udah ngerti kan sebenarnya? Gak perlu dibahas lah. Ya. Cincang lah. Berarti sebenarnya main HP di dalam gereja boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Kalau Mbak Sido. Jadi intinya bukan boleh atau tidak, tapi bagaimana kita tahu menghargai hadirat Tuhan. Boleh, berarti teman-teman boleh nggak main HP pas ibadah? Nggak. Boleh nggak main HP di gereja? Boleh. Tapi
Teman-teman yang ngomong ya, main HP-nya selesai. Oke, catat. Ya. Jadi seperti Roma 12 tadi dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tubuh ini berbicara mengenai ya tubuh kita. Pakaian kita, cara berpakaian kita, cara apa kita ya kesopanan tadilah ya yang dibahas. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, teman-teman, tadi yang dibahas di Petrus mengenai main HP dan lain sebagainya. Kalau kita lagi ibadah, terus main HP, berkenan gak sih Tuhan kepada kita? Kan gak berkenan kan seperti itu kan? Lagi apa ibadah, makan, minum, mundar-mandir, gak pengen pipis juga turun, yang penting apa biar kelihatan mundar-mandir. Jadinya kan gak perkenan. Ya, jadi Roma 12 tadi juga relevan untuk hal ini juga. Jadi yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi berbicara mengenai ibadah, apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan gitu. Terakhir Jadi, banget ya kok, terakhir ya. banget biar jelas. Nakia, kalau kamu ibadah serius, kemudian di sebelah kamu lagi main HP, kamu keganggu gak? Keganggu? Oke, itu jawabannya. Jadi itu bukan masalah, ini urusan gua pribadi. Gua fokus kok. Sadar nggak kalian main HP pun ganggu sebelahnya? Nah. Oke. Oke, lanjut. Sudah jelas ya? Jelas. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya kok. Oke. Ini pertanyaan. Masih ada berapa pertanyaan nih? Satu lagi, terakhir. Oh iya. Ini kelompok ini berarti duluan ya. Yang terakhir banget ya. Tolong. Kita mau bahas tentang, menurut pendapatmu pacaran Kristen itu apa sih? Bagaimana sih? Oke ya, kalian udah nunggu kan? Oh, ini asik nih kayak Asik ini. nih. Oke, boleh diskusi mulai dari sekarang. Kalau menurut kita sih, Belum. Enggak. Yang lain diskusi dulu, ayo. Menurut teman-teman ya. Biarin yang penting ngatur, yuk. Jangan takut salah ya, nanti kena marah jawab begini. Jadi teman-teman diskusi yang menurut teman-teman ini. Ayo, 15 detik lagi. Lima, 4, 3, 2, 1. Cukup waktunya. Oke, silakan dari tim putih. Ayo teman-teman. Silakan tim putih maju. Tadi tim mana dulu? Yang belum dari tim siapa? Udi ya? Oh, Udi pertama. Oke, silakan. Tim Udi maju dulu. Ayo. Ayo teman-teman, waktunya. Tim Udi silakan maju. Ayo. Orang yang berbeda ya, maju. Ya, tim Budi, siapa yang mewakili tim Budi?
Oh, Tian, oke. Mic-nya mana mic-nya? Ayo, oke, silakan. Bismillah. Teman-teman yang lain boleh dengerin ya. Perkenalkan nama, asal. Silakan. Ayo silakan, Tian. Oh, lebih dari satu boleh? Oh, boleh, yuk. Dia takut dikeroyok. Ayo silakan teman-teman. Menurut kelompok kami pacaran itu ada batasnya, ada terus seiman. Ya ada di Alkitab lah. Terus harus satu iman sama kayak dia, saling sama-sama membangun dan juga menjaga kekudusan. Dan kalau pacaran itu membuat kita jauh dari Tuhan, mungkin kita harus komunikasi dulu dengan pasangan kita. Kalau nggak berakhir bagus ya putusin aja gitu. Ya itu aja sih. Misal? Jangan jauh dari Tuhan gitu. Oke, berarti yang berikutnya? Oh. Udah? Udah itu aja. Oke, tepuk tangan buat tim Hoodie. Sekarang tim mana? Tim putih ya, tim putih. Kasih mic-nya. Kalian juga mau keroyokan, malu. Ayo silakan, tim putih. Ye, tepuk tangan. Pakarnya maju. Ke depan, Mei. Masuk frame. Oke. Oke, silakan Marisa. Oke, jadi pacaran. Oke. Jadi iya. Kok iya? Kan kita nggak boleh sama ya. Jadi pacaran Kristen itu kita harus, ayo siap, 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Suruh pendapat. Oke, jadi pacaran Kristen itu yang pertama harus on time. Harus on time kan. Yang kedua tidak boleh main HP. Ya, udah gitu Ci pokoknya tadi. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Cakep. Kalau mau. Ada amin. Ini Jonathan langsung ilfil loh. Edo, oh ya itu, oke Edo maju dong. Ayo. Temenin gak apa-apa, temenin aja. Oke, maju gak apa-apa dok, ayo temenin. Jos temenin Jos. Devin. Jos. Ayo Jos temenin Jos. Jangan. Jos temenin Jos. Oke, ayo temenin. Ayo dok. Ngadep sana, dok. Jadi ya harus seagama dah gitu. Oh aku. Yes. Ayo ulang apa? Ya harus seagama. Nah, udah itu aja. Edo mana? Aku. Tambahin apa? Sama jangan jauh dari Tuhan kalau udah punya pacar. Oh. Jadi tim hitam sama tim hoodie hampir sama ya? Kok nggak ada yang bahas umur sih? Garis besarnya sama ya? Iya gimana? Jos mau nambahin? Umur berapa? Harus umur berapa pacar? Devin mau nambahin apa? Umur berapa? Hah? Pakai mic. Pakai mic. 18 plus. SMA. Itu masa lalu, jangan dibahas di sini.
Sebelum dia tahu kebenaran. Oke, 18 plus tadi. Pas kerja lah. Pas kerja. Oke. Ada yang bahas. Oke, yang bahas umur. Umur berapa? Umur berapa dulu? Umur berapa? Umur berapa? Umur berapa? Hah? Tunggu. Umur berapa? Kalau udah punya penghasilan, income-nya tetap. Kalian? Serius kalian? Enggak. Udah. Kalau kita sendiri sebenarnya umur emang penting. Ya biasanya kan kedewasaan seseorang itu kan biasanya orang ngukur dari umur juga. Cuman kan kalau kita ngebahas tentang kedewasaan seseorang kan berbeda-beda. Jadi di saat dia bisa bertingkah dewasa dan tingkahnya itu benar, udah bisa mencari duit sendiri, tidak menjadi beban keluarga, ya itu udah oke lah. Udah. Oke, dari. Jadi sebenarnya rata-rata. Itu tadi apa pribadi apa kelompok saja ya? Pribadi. Jadi sebenarnya rata-rata teman-teman sendiri yang berpendapat bahwa pacaran itu ketika sudah umur, tidak ngomongin umurnya berapa ya, sudah dewasa bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri dan sudah ada penghasilan supaya nggak pacaran minta mamanya, mau nonton nih sama cewek gitu kan. Oke. Iya. Oke, teman-teman. Oke. Jadi gini. Terus tadi seiman juga dari mereka seiman. Satu iman. Oke, siap. Ada satu cerita gini. Jadi ada orang yang merantau gitu kan, lulus sekolah merantau gitu kan. Jadi setiap pulang ke kampung gitu sama orang ditanya, "Udah punya pacar belum?" gitu kan. Udah punya pacar, bilang kapan nikah? Nah, udah nikah, kapan punya anak gitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu kadang jadi joke gitu ya. Ya jadi guyon-guyon ya. Nah teman-teman, gimana sih pacaran Kristen? Gimana sih pacaran menurut firman Tuhan? Apakah di firman Tuhan itu atau anak Kristen itu boleh pacaran nggak sih gitu? Pertanyaan yang ini. Ya saya pribadi bilang boleh, tapi ada tapinya. Kita baca. Jadi kita nggak larang orang pacaran ya kok? Enggak. Boleh. Oke. Ini ditayangin kan nanti? Firman Tuhan kita baca ya di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Saya bacakan ya dasar firman Tuhannya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi hitam putih nggak bisa bersatu. Jadi sebenarnya lebih tepatnya lagi teman-teman, ini untuk pasangan, ya, untuk pasangan. Sebenarnya di Alkitab itu nggak ada pacaran, tuh nggak ada. Sebenarnya nggak ada pacaran. Di Alkitab itu yang ditulis itu bertunangan. Alkitab nggak pernah menulis pacaran, tapi bertunangan ada. Pada saat Maria dan Yusuf, mereka itu sedang apa? Mereka belum nikah, tapi mereka bertunangan. Bukan pacaran ya, bertunangan. Nah teman-teman, kalau kita berbicara dewasa-dewasa ini kan anak SD aja udah pada pacar-pacaran, si ganteng, si cantik kayak gitu, bestie gitu kan. Serius, nggak cuma Krisel aja kemarin baru keluar dari grup sekelas dia karena apa? Krisel nggak nyaman, temannya ngomong, mantan gua begini loh. Iya, mantan gua ya iya emang itu mantan gua tapi nggak perlu digituin juga kali, itu temen SD loh. Ya jadi yang saya bilang tadi, dunia sekarang sedang menggiring anak-anak Tuhan khususnya
ke hal-hal yang demikian dan mereka anggap wajar. Mereka sudah ngerti pacaran, mereka sudah ngerti ya seperti itu dari sejak kecil gitu. Nah teman-teman, saya sendiri sebenarnya hal-hal berpacaran tidak bukan orang yang nggak setuju ya, tapi lebih kepada pacaran itu ujungnya kemana sih? Kalau saya tanya, iya, putus. Siapa itu yang bilang putus? Ya. Mei nggak ngapa-ngapain lu ya. Jadi gini teman-teman ya. Yang perlu diperhatikan, yang firman Tuhan tadi, sepadan. Sepadan itu apa? Sepadan itu ya yang sama-sama mengenal Tuhan, percaya Tuhan. Tidak hanya seagama ya. Bukan berarti kadang gini. Saya dulu punya teman saya itu ya sama-sama udah pelayanan lah gitu kan. Nah, dia kenal lah nama sama si Markona gitu ya. Nah, Markona ini beda gitu. Terus karena dia mungkin cantik atau dia itu suka gitu kan. Oh, tenang aja, ntar aku ajak ke gereja supaya dia mengenal Tuhan. Mungkin teman-teman di sini ada yang seperti itu gitu kan, lirik-lirik sebelah gitu, ternyata ada yang cantik gitu kan. Nah, teman-teman. Si Zubaida gitu. Iya. Dan teman saya itu mungkin beberapa kali sempat ya ngajak ke gereja gitu. Tapi pada akhirnya lama-lama dia sendiri yang ketarik. Lama-lama dia sendiri yang terpengaruh. Nah, teman-teman, itu tidak bisa dijadikan pembenaran ya. Hal itu tidak bisa dijadikan pembenaran. Jadi firman Tuhan sudah menulis di sini yang sepadan. Sepadan itu apa? Bukan pasangan yang tidak seimbang, tetap itu. Nah, saya baca sekali lagi. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Tidak seimbang itu apa? Ya secara kedewasaan rohani gitu. Terus dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, ini tegas nih kan, orang yang tak percaya. Tak percaya itu apa? Tidak percaya Tuhan. Gitu. Nah, terus sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Teman-teman, ada satu cerita. Tahu Simpson? Tahu ya Simpson ya? Simpson itu orangnya gimana? Huh? Nah, kalau bahasanya Samson ya, Samson. Simpson itu dia orang yang kuat dan kekuatannya itu pemberian Tuhan, pemberian Allah. Nah, Simpson itu dia dari kandungan ibunya, dia itu orang pilihan Tuhan. Dia itu nazir Allah. Nazir Allah itu orang yang diurapi oleh Tuhan sejak dalam kandungan. Nah, teman-teman, tahu nggak Simpson itu kalahnya itu sama siapa? Namanya siapa? Hah? Namanya Edo. Delila. Iya, Delila ya. Simpson itu kalah karena karena dia suka sama Delila. Delila itu orang yang tidak percaya Tuhan. Delila itu orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, ayatnya di teman-teman tahulah udah dari firman Tuhan dari kecil. Iya. Jadi Delila itu orang Filistin, tapi Simpson naksir. Jadi Simpson itu saat dia kejatuhan dia tuh nggak mendadak, nggak ada kejatuhan tiba-tiba gitu. Iya. Kejatuhan dia dari apa? Dari awal dia suka sama Delila. Kemudian dia jadi orang-orang Filistin itu Delila. pengen jatuhin Simpson karena apa? Simpson itu nggak bisa dikalahin sama orang Filistin. Nah, jadi ketika Simpson orang Filistin tahu Simpson suka tuh sama Delila. Akhirnya apa? Dipakailah Delila untuk mengetahui kelemahannya Samson itu di mana. Dibujuk sekali, 2 kali, 3 kali sampai akhirnya Simpson nyerah nih. Ya udahlah, saya kasih tahu kelemahanku ini gitu kan. Rambutnya dipotong seperti itu kan ya ceritanya. Nah, teman-teman, seorang Simpson yang dia itu nazir Allah aja dia bisa jatuh gara-gara
perempuan yang notabene bukan seiman. Dia orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang lirik kanan lirik kiri, yang cewek mungkin lagi kenal sama Mahmud atau lain sebagainya, yang cowok mungkin lagi kenal sama Jubaidah, Munaroh dan lain sebagainya. Jangan, saran saya ya, mending cari yang Maria, Matius, Markus, Lukas. Iya, karena bukan jaminan kalian itu nanti bisa membawa mereka ke dalam Tuhan. Yang ada malah kalian yang terbawa oleh mereka. Ya teman-teman, ini saya bukan menyamakan kalian dengan Simpson dan lain sebagainya, tapi firman Tuhan sudah mencatat ya, yang sepadan. Sepadan itu apa? Ya orang yang sudah kenal Tuhan lah. Dan sebenarnya kan pun kejatuhan Simpson itu bukan cuma karena Delila. Before itu dia nikah sama perempuan Filistin. Setelah itu dia cerai. Dia cerai, istrinya dinikahkan sama orang lain. Dia ngamuk, dia bakar. Itu awal permusuhan dia dengan ini. Jadi Simpson itu menurut saya kenapa ditulis di Alkitab bukan untuk kita teladanin, tapi untuk memberikan korpus delikti pembanding antara orang yang diurapi dan hidup benar sampai akhir, sekalipun pernah jatuh, misalnya Daud, dengan orang yang ketika dia dipilih, jadi pilihan itu tidak menjamin kita tetap hidup benar loh. Allah memilih itu mutlak, tetapi untuk kita hidup dalam pilihan itu pilihan kita. Yeah. Nah, jadi next kita akan ngomongin tentang kawin cerai dan lain sebagainya, tapi ini konteks pacaran. Jadi kalau ditanyakan perlu nggak orang Kristen pacaran? Menurut saya perlu. Ada contoh bahwa katanya kenapa Ahok sama Vero itu cerai karena sebelumnya dalam masa mereka tuh nggak pacaran. Jadi pacaran tuh perlu untuk saling mengenal, menjajakin. Masalahnya adalah tadi Koko udah mention ujung dari pacaran itu adalah pernikahan. Jadi kalau kamu siap nikah, pacaranlah dengan standar ya lebih dulu lihat dia seiman. Jadi kalau buat belum siap nikah cuma buat biar hatiku ada yang mengisi kekosongan hatiku. Emang teman-teman lu nggak bisa ngisi kekosongan hati buat apa? Ya, pacaran tuh banyak tujuannya yang diperhatikan tujuannya ya. Tujuannya pacaran tuh apa ya? Jangan tujuannya ya karena buat semangat untuk belajar, semangat buat kerja. Biar ada status. Emangnya apaan cuma buat semangat doang? Tim hore emangnya. Ya, kalau kayak gitu ya. Biar ada yang ngucapin selamat pagi, ya pagi-pagi ke Indomaret aja, selamat pagi, sama belanja. Kan ada, McD lebih-lebih, selamat pagi gitu kan. Ya kalau buat begituan supaya seger, ya udah beli mixu aja gitu loh. Ngapain? Ya kan tujuannya bukan itu. Sekali lagi tujuannya, kalau memang tujuannya itu untuk menikah, monggo silakan. Bahkan kita dorong, kita karena di dalam Kristen itu kalau kalian sudah masuk ke jenjang pernikahan, itu tidak ada kata namanya cerai. Jadi kenapa harus pacaran teman-teman siap waktu? Saya garis bawahi tidak ada namanya cerai. Nanti kita kapan-kapan akan bahas. Ya. Karena janji pernikahan itu sampai maut memisahkan. Ya pertanyaannya gini. Bukan sampai saya nggak cocok, bukan sampai ya si Ono ini dan sebagainya, enggak. Ya, itu nanti akan kita bahas lebih dalam lagi tentunya next ya, bukan sekarang. Jadi yang sekarang yang kita bahas pacaran boleh, tapi tujuannya untuk kau. Oke. Jadi gini, pertanyaannya ya. Menurut kami berdua, kalau ditanya ini untuk gong aja, pacaran itu apa? Menurut kami. Menurut saya, pacaran itu artinya dipertunangkan dalam Kristen. Jadi menurut saya pacaran itu apa? Dipertunangkan dalam ke Kristus. Jadi gak mungkin kita dipertunangkan dengan orang yang tidak seiman. Orang seiman loh ya, bukan seagama, beda. Karena kekristenan itu bukan tentang status agama, tapi tentang Kristus. Jadi misalnya karena ceweknya terlahirnya Protestan atau Buddha,
kemudian dia kenal sama orang ini, tapi dia percaya Yesus dan iman dia bertumbuh. Itu seiman. Jadi kita harus lihat di sini, itu seiman. Intinya Yesusnya sama, pertumbuhannya sama, sepadan itu, selevel, sepadan di situ. Yesusnya sama, karena tujuannya bakalan sama. Itu seimannya ya. Jadi jangan langsung, oh lu apa? Lu Katolik sama GBI apa sama dari mana Kristen kok GBI sama karismatik. Kalau levelnya sama itu seiman, sepadan di situ. Jadi ini yang harus dilurusin kadang. Nah, kemudian artinya ketika dua ini ketemu, dua-duanya dipertunangkan dalam Kristus. Itu artinya jadi tidak mungkin orang dipertunangkan di dalam Kristus kalau satunya tidak sepadan, tidak seiman. Itu menurut saya. Terakhir menurut Koko pacaran itu apa? Itu tadi pacaran. Nggak mau. Karena kalau saya patokannya firman Tuhan aja. Firman Tuhan itu tidak menulis pacaran, adanya pertunangan. Dipertunangkan dalam ya, Kristus. Jadi ya pacaran itu kan bahasa keren sekarang ya, berkembang sekarang ini ya. Ya jadi orang bisa saling mengenal, saling menjajaki, saling mengenal lebih dalam lagi gitu. Nah, menurut saya untuk sekarang ini saya bisa bilang nggak apa-apa pacaran. Tapi yang penting kita tahu tujuan kita itu pacaran itu seperti apa tadi yang saya bilang gitu. Ya jadi sekali lagi jangan sampai kalau orang-orang bilang karena nggak cocok ganti lagi, karena nggak cocok ganti lagi, nggak cocok ganti lagi. Terus kapan kamu ketemu yang cocok kan gitu kan? Ya maksudnya gini, bukan untuk hal-hal seperti itu gitu. Karena banyak kejadian anak-anak Tuhan itu yang pemuda-pemuda, dengerin ya pemuda-pemuda, mereka itu pindah gereja, mereka bahkan sampai pindah keyakinan, gara-gara pacaran juga ada. Mereka disakiti cowok, disakiti cewek, akhirnya apa? Ya karena cara pacaran anak-anak Tuhan yang nggak benar. Kenapa? Pacaran dengan si A, si B, si C, nggak ada yang jadi, cuma dipacarin, putus semuanya. Akhirnya apa? Padahal dia pelayan di gereja, dia pemain musik di gereja, kabur dong. Dan di situ pendetanya tidak menegur, ketua youth-nya tidak menegur. Akhirnya apa? Ya pada kabur semua. Iya. Jadi teman-teman gini, pertanyaannya terakhir banget. Naksir itu dosa enggak? Enggak. SMP naksir orang dosa enggak? Itu alami ya, enggak dosa. Tapi jangan dikontrol oleh perasaan kita. Ya. Dikontrol oleh itu. Jadi sekali lagi bukan kita, jangan naksir. Naksir itu enggak dosa karena itu kan alami, naluri, suka. Tapi kan kita yang bisa kontrol. Dan selalu hidup dalam komunitas yang memang sefrekuensi. Kenapa? Karena circle kita itu yang akan menentukan pasangan kita kayak apa. Kita baru aja ketemu orang yang bikin kita kaget karena dia meninggalkan komunitas, serius. Meninggalkan komunitas, meninggalkan pelayanan, meninggalkan teman-temannya, akhirnya sekarang hidupnya hancur. Dia masih muda, dia cerai. Ya itu kenapa kita bahas di sini supaya teman-teman bisa ngerti lah gimana pacaran yang benar, pacaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu tadi. Oke. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke, teman-teman, jadi firman Tuhan hari ini sudah selesai. Puji Tuhan kita bisa diskusi, teman-teman, jadi makin terbuka ya. Pulang dari sini pikirannya juga semakin terbuka ya. Tolong ya kelompok yang tadi sedikit ngaco ini. Teman-teman juga harus tahu mereka ngaco supaya bikin diskusinya hidup saja. Tetapi kakak-kakak di sini berperan bahwa mereka menetapkan hati untuk belajar hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena kalau mereka nggak ngaco, kalian nggak rame. Terakhir ya teman-teman, terkait dengan pacaran ya. Jadi Tuhan itu menetapkan dan menciptakan kita itu laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kalau pacaran juga harus laki-laki dan perempuan. Boleh seiman, tapi jangan sejenis.
Nih, Kejadian 2 terakhir nih. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, berarti Tuhan itu sudah menetapkan untuk manusia itu berpasang-pasangan. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, di Kejadian ditulis juga sepadan. Ya, teman-teman. Jadi terakhir bahwa Tuhan Allah pada saat menciptakan manusia pun juga berpasang-pasangan. Jadi memang seharusnya manusia itu berpasangan. Pasangannya apa? Laki-laki dan perempuan. Sudah tahu ya arahnya kemana? Iya, oke. Harus seiman tapi tidak boleh cakep. Iya. Oke, teman-teman, yuk kita mau berdoa untuk firman Tuhan, juga menutup ibadah kita. Nanti Ko Giovanni bisa ada pengumuman. Ada pengumuman dulu nggak? Oke, pengumuman dulu aja. Nanti biar kita langsung doa berkat, kita nyanyi dan langsung doa berkat. Silakan Ko Giovanni. Yeah. Mic-nya boleh. Ini mic-nya di sini, Pak. Rada ngaco ya, bukan rada, emang ngaco sekali ini orang. Musik boleh standby. Oke, teman-teman, ada beberapa pengumuman. Aku mau ingetin lagi buat mungkin di sini teman-teman ada yang belum baptisan. Nanti kita akan buka kelas baptisan di pertengahan Agustus, minggu kedua sampai awal September ya, teman-teman. Di sini ada yang belum baptis mungkin? Oh, banyak ya. Puji Tuhan. Ya udah nanti ikut kelasnya ya. Oke. Terus aku mau ingetin lagi buat teman-teman di sini, daftar segera ya buat nanti acara ke Regensi tanggal 27 hari Sabtu. Atau kenapa? Daftarnya bisa ke ketua komsel masing-masing atau ke aku juga bisa. Boleh ya teman-temannya, jangan lupa nanti acara gabungan kita. Ada tambahan? Waduh, baptis lagi. Oh iya, komsel gabungan. Komsel gabungan itu tanggal berapa ya? Minggu depan tanggal 5. Ya, jam 6:30 malam di gereja. Oke, teman-teman, jangan lupa izin sama orang tuanya dulu ya. Ada lagi? Sudah? Oke, itu aja. Thank you teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Oke, teman-teman, kita bangkit berdiri. Jangan lupa ya daftar untuk regensi supaya bisa didata. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan
buat ibadah kami pada siang hari ini. Engkau sudah menyertainya dari awal, pertengahan hingga sampai akhir ibadah kami Tuhan. Terima kasih buat setiap sukacita yang sudah Tuhan beri. Kami boleh bersorak-sorai, kami boleh melompat, kami boleh memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat setiap firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat setiap sharing yang boleh kami lalui bersama Tuhan. Menjadi pengingat buat kami dan bisa menjadikan kami lebih mengerti tentang arti hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu siang hari ini kami boleh belajar banyak mengenai firman Tuhan. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Kami boleh tahu Tuhan, ternyata apa yang dunia ajarkan kepada kami tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena dari Tuhan kami mau belajar mengenai firman Tuhan, mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau kembali Tuhan kepada tatanan-Mu yang dunia sudah obrak-abrik, yang dunia sudah mengajarkannya secara tidak wajar. Kami bersyukur Tuhan, kami masih memiliki Tuhan yang mengasihi setiap kami anak-anak-Mu, mengingatkan setiap kami. Kami mau kembali kepada jalan Tuhan. Kami mau kembali kepada cara-cara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah setiap firman yang sudah ditaburkan tertanam dalam hati kami, memotivasi kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kami tidak jauh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi setiap kami, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami bagikan kepada saudara-saudara kami, keluarga kami, kepada teman-teman kami, kepada siapapun yang kami temui. Kami tidak peduli dunia mengajarkan hal yang tidak wajar, tetapi kami sebagai anak Tuhan, kami mau menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca bagi banyak orang. Jadi kami boleh mengubah dunia. Sesuatu hal yang wajar oleh dunia akan kami rubah menjadi sesuatu yang wajar menurut firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, Kau urapi setiap anak-anak-Mu, Youth Z3 Generation. Biarlah semakin hari semakin menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada. Semakin hari semakin menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga buat waktu ini. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu. Sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan membagikan shalom sukacita dari Bapa Surgawi. Sebelum kami pulang ke tempat masing-masing, kami rindu menerima berkat yang datang dari Engkau. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat dari Bapa Surgawi melimpah dalam kehidupan kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita semua. Dan penyertaan Allah Roh Kudus yang lembut, yang manis, yang akan menuntun kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Setiap kita yang sudah terima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.